Seperti yang kalian tahu, sekarang saya ada di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat. Yap, kota Bandung. Dan exactly, saya ada di SMART 2 BPK Penabur Bandung. I'm so excited guys. Nah, cuman sebelum kita mau jalan-jalan ke SMART 2, kita mau kenalan dulu dong. Ada pepatah kan? Kalau nggak kenal, maka nggak sayang. Tapi ada yang udah sayang, pura-pura nggak kenal. Ayo, siapa ayo? Ya, itu. Kenalin, nama saya Marcel Valentino. Ini IG saya. Sip, jangan lupa di follow ya. Nah, di sini juga saya ada kru dari OSIS Pniel ya. Nah, kenalan dulu nih. Di sebelah sini yang ganteng, koko ganteng ya. Ada Devon. Sip, cakep banget. Di sebelahnya itu ada Ko Hendrik. Ya, ini ada dedek saya ya. Namanya juga sama, Marcel. Buka dong maskernya saya. Wah. Dan yang megang kamera itu ada Koko Theo. Ya, nanti bisa ngeliat lah fotonya ya. Oke, mau kayak gimana? Tahu keseruan ke dalamnya? Ikutin terus saya. Let's check this out. Yuk, come on guys. Halo, Pak Renman. Gimana, sehat? Sehat-sehat, Pak. Mana maskernya? Oh iya, betul. Pakai dulu. Bawa dong maskernya. Udah cuci tangan? Oh iya ya, belum. Cuci tangan dulu, mendingan. Cek dulu suhu tubuhnya. Gimana nih tempat cuci tangan ini? Itu di luar, di sebelah di depan ada. Oke, siap-siap. Tuh. Oke, ini udah bersih lah ya. Sip. Sudah dicek suhu dulu. Ya, silakan Pak. 35,5 Pak. Oke, jadi so pasti udah sehat ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke dalam yuk. Thank you Pak. Udah nih, udah Pak Renman. Salam lagi ya Pak. Sip, kita harus tetap bersih ya. Betul, setuju banget. Cuman Pak Renman, kalau misalkan kita ngobrol kayak gini susah ya? Susah sih ya. Ngap, betul. Kos-kosan. Ya kita buka aja dulu ya. Tadi. Cuman kita tetap pentingnya masker ini harus selalu dibawa ya. Tuh, harus selalu. Jadi nanti anak-anak juga, siapapun guru-guru juga semua harus pakai masker. Setuju banget. Oke. Nah, Pak Renman, udah lama nungguin saya? Lumayan sih tadi ya macet juga datang ke sini. Waduh, macet ya. Jauh lagi rumah saya di Cigaditri. Waduh, jauh. Wah, gimana nih Pak? Tadi di jalan? Di jalan ya PSBB udah selesai tapi tetap aja tuh masih ada banyak apa ya orang-orang lalu lalang di sana kemari, terus macet juga tadi. Aduh, padahal saya udah lewat tol tuh. Udah lewat tol ya? Udah Macet. lewat tol. Cuman pas lagi macet tuh Pak, ada yang unik nih Pak. Biasanya suka ada kejadian-kejadian apa aja nih? Macet kalau di jalan ya itu sih mungkin macet gara-gara pertama padat ya. Iya. Udah banyak mobil. Terus banyak yang ngelanggar sih sebenarnya. Banyak yang ngelanggar apalagi Setuju lampu banget. merah. Wah. Apalagi motor lagi. Motor banyak banget tuh. Nggak ikuti aturan. Biasanya ngelawan arah kayak gitu ya? Iya, Nah, memang. padahal hal kecil kayak gitu itu tuh sangat berdampak buat hal besar nanti di kehidupan yang akan datang. Betul nggak? Betul banget Pak Marcel. Ini contoh aja tuh kayak lampu merah katanya kan. Lampu merah kan harusnya merah berhenti. Betul. Tapi kadang-kadang anak-anak atau orang-orang bilangnya merah itu berani. Iya, jadi hajar aja gitu ya. Kuning tuh siap-siap geber gitu ya. Siap-siap geber gitu. Harusnya apa nih berarti? Ya harusnya kan itu kalau di jalan raya lalu lintas lampu merah udah ada tuh. Apa zona apa ya? Zona untuk motor. Nah, gitu zona kan. khusus untuk motor. Khusus untuk motor. Nah. Kalau udah lampu kuning berarti dia udah harus hati-hati, jangan terlalu cepat, mengurangi kecepatan. Nanti Betul. sampai lampu merah ya dia berhenti gitu. Betul, Harusnya gitu. setuju banget ya. Karena kalau kitanya aware sama yang namanya tertib berlalu lintas, tanpa kalian sadarin itu akan kebentuk karakter kalian. Betul nggak? Betul Nah, banget. Hal kecil bisa jadi hal besar. Betul. Dah, di SMART 2 ini semuanya dari hal kecil itu justru ditanamin. Betul, Pak Ya, Rahmat? betul. Makanya kita di sini ada aturan yang bisa apa ya, memonitor, mengevaluasi anak-anak supaya anak-anak itu
on the track-nya gitu. Betul, setuju banget. Nah, biar bisa kita lebih detail nih ngomongin tentang Smack 2, tentang penanaman karakter ya, betul? Nah, kita pengen sekalian jalan-jalan ya. Boleh. Nah, saya mau ngajarin ada satu tempat yang unik banget ini Smack 2. Kita bakal loncat-loncat bareng dan kita langsung ke sana ya, siap ya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, wah, ada di mana nih Pak Renmar? Wah, nggak tahu di mana, pokoknya ini tempat unik lah. Iya, gila ya, kita ke transport ke sini ya. Iya. Nah, ini salah satu spot di Smack 2 yang terkece. Terkecenya tuh karena sinar mataharinya masuk. Kalau sekolah kita tuh sinar matahari masuk, nggak Iya. kayak sekolah-sekolah lain gitu. Betul, makanya di Smack 2 ya. Nah, betul. cuman memang panas nih. Panas Pakai sih, jaket. tapi bagus ya. kalau Iya. bagus ya. Tapi jangan anti ya, lagi masa pandemi gini kita harus sering banget jemur. Betul, harus sering jemur supaya kekebalan tubuh kita juga bagus gitu ya. Betul. Karena sinar matahari itu sinar yang dikasih sama Tuhan gitu. Betul. Orang Amerika sana kalau ada matahari langsung pada berjemur. Kalau kita kalau ada matahari langsung Kabur. pakai payung, Pakai ya? payung, pakai kabur. jaket, pakai apa ya? Kayak Takut saya hitam, gitu. takut hitam. Oke. Nah, jadi kalian harus sering-sering lah ya berjemur, betul? betul Pak Mas. Oke. Nah, Pak Renmar, tadi kita ngomongin soal Smack 2-nya. Kayak gimana sih caranya pembentukan karakter di Smack 2? Ya, pembentukan karakter sih pada umumnya sama sih ya dengan sekolah-sekolah lain. Tapi kita di Smack 2 lebih menekankan itu anak-anak punya attitude, respon yang baik. Kalau Pak Marcel kan sering bilang responnya harus benar. Ya, harus kan. menentukan hasil ya. Gitu kan. Tapi kan kalau pembentukan karakter itu harus lewat aturan, simulasi kecil, ya itu yang harus dikerjain sama anak-anak. Dan itu harus dilewatin sama anak-anak zaman sekarang gitu. Nggak boleh tuh loncat ke sini, saya nggak mau ini. Aduh, susah banget kalau kayak gitu. Adanya simulasi ya. Simulasi, Tadi ada betul. simulasi buat pembentukan attitude, Betul. sikap. Nah, kayak gimana sih simulasinya kalau di Smack 2, Pak Renmar? Ya, kita banyak sih kegiatannya ya. Kalau sekarang kan sebenarnya lagi pandemik ya. Tapi Iya. kalau misalkan ke belakang kita pasti ada simulasinya banyak tentang pembinaan karakter. Mulai dari tata tertib juga. Karena kayak tadi di lalu lintas juga ada tata tertibnya. Di dunia masyarakat ada tata tertibnya. Iya. Bahkan di rumah sendiri itu ada pasti tata tertibnya. Setuju banget, Gitu kan. setuju banget. Masa sih kita masuk rumah orang nggak punya tata krama, betul nggak? Iya, betul. Kan, jadi di sekolah juga ada namanya rules, aturan main baik dari sekolah maupun dari gurunya. Gitu ya. Ngomong-ngomong, aturannya itu ada by point ya? By point, betul. Kita kalau di sekolah kita by point. Jadi anak-anak nih gitu ya, anak-anak itu dikasih 1 tahun itu nilainya awalnya 100 poin. 100 loh ya, 100. Itu cuma-cuma banget dikasih tuh, gitu kan. Ya tapi nanti 100 poin itu bisa berkurang atau bisa naik, gitu, tergantung. Wait, bisa naik? Bisa Kalau naik misalkan poinnya 100, bisa naik? Bisa naik juga. Wow. Kalau misalkan mereka punya prestasi, jadi kita akan kasih apresiasi buat Oke, mereka. Gitu. how interesting. Jadi kalau murid itu nggak cuma difokusin sama pelanggarannya aja Iya, ya? enggak lah. Kalau mereka kan punya prestasi juga, punya talenta juga, ya kita kasih apresiasi buat mereka. Wih, gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan di Smack 2 kalau aktif bisa lebih dari 100 loh nilai poinnya. Betul. Dan itu Pak Marcel nilai 100 itu ya, itu bisa jadi 1 kali nilai ulangan harian di semua mata pelajaran. Jadi enak banget tuh kalau menurut Iya. saya tuh. Yang penting anak itu baik, attitude-nya bagus, karakternya bagus. Nggak terlalu pinter-pinter amat juga nggak jadi masalah. Yang Betul. penting baik lagi. Betul banget. Siapa tahu ada giveaway nanti ya yang lebih 100 ya. Itu apa giveaway-nya apa? iPhone gitu. iPhone gitu, iPhone SE atau apa ya. Aduh. Oke, nah tadi itu ngomongin soal poin. Ada lagi nggak selain poin? Selain poin ya pokoknya jelas ya kalau melanggar kita kasih minus. Iya. Gitu ya. Dan pelanggaran-pelanggaran banyak yang dilakukan anak. Ya salah satu contohnya ya mungkin terlambat datang gitu. Itu yang paling sering terjadi sih. Oh iya, biasanya ya lagi itu ya. Kita nggak tahu lah, mungkin karena masalah di rumah atau di perjalanan atau seperti apa, ya itu banyak yang kejadian sih terlambat sih. Sering banget ya terlambat Sering ya. banget. Dan kita harus kasih punishment, kasih sanksi supaya sanksi ini sebenarnya bukan buat dia ketakutan atau apa, bukan, supaya dia tuh mengerti bahwa kedisiplinan waktu itu hal yang paling penting. Apalagi nanti dia di dunia kerja itu sangat kepake. Betul. Paling sering hati-hati nih kalian semua yang baru join Smack 2, hati-hati sama yang keterlambatan. Apalagi kalau di daerah lingkungan sini macetnya Betul, kita daerah kota sih ya. Nauzubillah lah ya.
Oke, cadas banget lah macetnya. Jadi harus prepare banget soal waktunya. Selain keterlambatan apa lagi? Pak Renmark yang biasanya sering nih, yang common. Yang sering itu ya paling normalnya anak-anak ya saling mengejek gitu ya. Ya gitu ya, ngejek Kadang-kadang sama orang tua. Kadang-kadang ada yang Ketawa tuh tersinggung, ada yang ketawa ya. Ada ketawa tuh, Ya, ada ketawa ya. Soalnya kan kalau bicara ejek mengejek itu tergantung relasi. Iya, betul betul. Kalau relasinya baik kayak saya dengan Pak Marcel kan, kalau kita saling ejek-ejekan it's okay It's gitu. okay, ya. Tapi kalau misalkan ngejeknya orang yang nggak dikenal atau bahkan relasinya jelek, Iya. itu bisa sakit hati gitu. Betul. Apalagi sekarang yang lagi ngetrennya ngejek-ngejeknya by Sosmed, nah itu bahaya banget tuh. Ada aturan juga itu ya? Aturan, undang-undang ITE itu. Saya pernah ke Polda Jabar itu ngurusin undang-undang tentang ITE. Betul. Jadi pada basicnya Pak Renmark kalau bisa saya simpulin, tatipnya di SMAK 2 itu harus adanya kesadaran dari si anak tuh akan hukum Betul, akan hukum yang berlaku di masyarakat ya. Iya. Gitu. Karena itu pembinaan yang penting banget. Jadi contohnya nggak boleh ngejek-ngejek di sosmed, itu ada hubungannya nanti di dunia Di sana dunia ya. hukum, betul. Betul. Karena Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil juga terus menggalakkan namanya kesadaran hukum bagi pelajar-pelajar di Jawa Barat. Jadi anak-anak di Jawa Barat itu harus punya kesadaran hukum yang tinggi. Mulai dari mereka tahu hukum itu seperti apa, hak-hak mereka seperti apa, kewajiban-kewajiban mereka seperti apa, yang mereka harus tahu supaya alur hidup kita ini di Indonesia lebih baik. Karena apa ya, tunas-tunasnya itu ya pelajar gitu. Oke. Nah, itu ngomongin soal yang tadi aturan-aturan hukum yang berlaku ya yang di masyarakat. Nah, ada lagi nggak Pak Renmark yang unik lagi nih di SMAK 2 yang biasanya kejadian nih? Pelanggaran-pelanggaran nih. Pelanggarannya tentang apa ya? Ya coba. Keluar kelas? Oh iya, itu betul. Itu zaman saya sekolah juga sering banget tuh. Iya, Nggak ada betul ya. guru, keluar, ngintipin. Dan Gitu. tanpa izin. sama guru yang guru harus yang standby ya? standby di situ atau enggak bahkan guru yang setelahnya. Iya, gitu. Itu kena sering deh banget. minus poin Minus ya. poin Waduh. lagi kayak gitu. Jadi Ya, aja. sebenarnya kalau ngomongin minus terus, mak 2 minus terus, sebenarnya kalau kaliannya disiplin ya nggak akan sih. Betul. Nggak akan sih, normal aja nilainya, malah bagus gitu. Iya, dan apalagi kalau kalian disiplin yang tadi kita sebutin, yang saya sama Pak Rema sebutin, kalau kalian aktifnya di mana lagi nih? Kalau misalkan nih, kalau saya tuh nggak pinter nih, nggak ikutan lomba. Oh, bisa. Kita itu di sekolah ada namanya wadah OSIS. Setiap sekolah pasti ada kan. Tapi di OSIS itu, OSIS kita adalah OSIS Peniel. Weh. Ya, saya juga kebetulan pengurus dulu di OSIS Peniel Dan dan mantan. Sebut tahu mantan apa? ketua OSIS lah. Tapi ketua OSIS udah, ya? wah, berapa tahun yang lalu ya? 30 tahun yang lalu ya. Enggak, itu kelamaan. Kelamaan ya. Oke. Ada OSIS, di sana kalian bisa berorganisasi karena penting loh. Organisasi itu akan terpakai nanti kita di dunia kerja. Betul. Gitu ya. Bahkan kalau di universitas itu tuh ada kayak poin tersendiri kalau masuk organisasi. Alright, masuk betul, himpunan setuju gitu banget. kan ya. Setuju banget. Nah, terus ada lagi pembinaan-pembinaan kayak 2LCB Iya. gitu kan. 2LCB itu kan membentuk karakter juga. Terus ada namanya pramuka. Ya, pramuka tuh. Ekstrakurikuler juga Betul, banyak di ekskul kita banyak gitu ya. kan. Mulai dari futsal, mulai basket, tenis meja, badminton, oh banyak. Nanti Iya. mungkin akan dijelasin lagi nanti kan gitu ya. Nah, dan Banyak dapat banget. apresiasi ya, itu nilai plusnya. Jadi Iya, jangan betul. khawatir buat kalian yang nggak pinter akademik tapi pinter secara non akademik. Betul. Ada satu lagi yang paling khusus lagi di kita tuh, geotrack. Woi, geotrack, iya, Geotrack kita itu Apa tuh geotrack tuh, Pak Renmark? kayaknya geotrack kita itu ya, itu salah satu yang terbaik maksudnya di kalangan BPK Penabur. Woi, Belum ada lagi. ciri khas ya. Ciri khas kita, geotrack itu sejenis apa ya, orang-orang yang suka dengan alam. Kita main-main ke alam, bahkan di tahun 2017 kita sampai ke Everest Base Camp. Wih, Everest loh. Gitu. Jadi anak-anak banyak yang masuk geotrack di situ. Jadi kalian kalau sekarang di SMAK 2 nggak nyesel deh. Kalian bangga sekarang masuk SMAK 2, nanti someday buat kami bangga sama kalian. Setuju ya? banget, setuju banget. Oke. Nah, Pak Renmark tadi udah ngomongin soal ada sosmed atau apa, kita bakal fokus ngomongin soal yang online ini ya. Oke, Online learning oke, ya. boleh. Cuman bosen nih, panas nih. Takut Ayo. ngitemin ya. Oke, mending kita masuk aja Kita gitu. masuk ya? Soalnya saya tambah hitam nih. Oke, kita pakai jurus lagi ya. Siap? Boleh. Kita hitung 1, Satu, 2, 3. Tembok gini jalan mana nih? Oh, itu Pak. Ternyata mereka di sini. Pak, kita sekarang di mana nih, Pak? Lantai berapa ya? Ini di lantai 3. Aku sudah lupa. Lantai 3 ini. Lantai 3 ya.
Ini ada tanda apa Pak? Cari jodoh? Bukan, ini biasa kita karena lagi pandemi gini ya, protokol kesehatannya harus benar-benar ketat. Sambil jalan Jadi, nih, Pak. Mulai alur masuk, keluarnya gitu ya harus diatur gitu. Oh jadi semuanya duduk juga lihat ya Pak ya? Ya duduk juga harus diatur. Jadi biar social distancing lah. Betul, katanya, bukan artinya nggak muhrim ya? Betul. Betul ya? Oke, nah ini lifestyle-nya nih yang baru banget ya? Lifestyle baru katanya sih kata orang new normal. New normal ya, bukan new era ya? Bukan. Itu sepatu kayaknya. Sepatu ya? Sepatu. Oke, nah Pak Remar, ngomong-ngomong ini kan udah ada settingan dari sekolah untuk pembelajaran jarak jauh ya? Betul ya? Betul, udah ada settingan. Kayak gimana sih Pak settingannya sekarang nih? Jadi kita tuh punya sistem manajemen sistem LMS sekolah. Ya, sekolah dari yayasan sudah dimasukin sekolah. Nah, dari situ semua terintegrasi gitu, mulai dari tugas, mau ulangan di situ. Tapi kalau guru-guru memakai platform yang lain itu dipersilakan karena LMS sekolah itu kan learning management system gitu ya, berbeda dengan platform. SCOOLA Ya, SCOLA, bukan sekolah-sekolah di plesetin gitu. Nah, catat ya. Secola. Oh iya, anak-anak juga saya rasa harus tahu juga ya, PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh. Bisa dikatakan online atau daring gitu. Betul. Nah, kalau PJJ berarti beda banget dong sama kalau yang real life di kelas-kelas ya? Berbeda sih, ya. Tapi pada umumnya aturan di SMAK 2, tata tertib di SMAK 2 itu menjadi dasar basicnya gitu ya untuk aturan khusus di PJJ, gitu, pembelajaran jarak jauh atau online gitu. Berarti kalau saya jadi murid nggak boleh dong kalau misalkan online di pembelajarannya telat? Oh iya, nggak boleh, sama aja. Sama aja kayak datang ke sekolah terlambat, masuk ke kelas nanti terlambat, itu sama aja. Jadi nggak bisa main-main ya? Iya, kita kan 3 bulan kemarin tuh udah mulai tuh ya. Iya. Nah, banyak plus minus lah, jadi kita evaluasi. Ya salah satunya keterlambatan itu. Jadi nanti anak-anak itu wajib melakukan tatap muka gitu ya untuk presensi gitu. Untuk presensi kehadiran, dan tatap mukanya harus dilakukan sebanyak 2 kali di awal dan di akhir pembelajaran. Pembelajaran per mata pelajaran ya. Pembelajaran itu harus dilakukan 2 kali memakai platform-platform yang sudah disediakan gitu. Tatap muka berarti open kamera ya? Open kamera. Berarti kalau ngomongin soal open kamera, tampilannya harus good looking dong? Tampilannya harus bagus. Nih kebanyakan nih anak-anak udah liburan, apalagi PJJ kemarin ada rambutnya yang pirang-pirang gitu ya, dicat atau enggak bulu hidungnya gitu. Bulu hidungnya keluar-keluar. Yang paling aneh itu ya saya ada alis digeret-geret. Aduh, luar biasa anak zaman sekarang ya. Ya nanti sih kalau udah PJJ penampilannya kan harus rapi. Betul. Gitu ya. Juga boleh kayak gitu. Iya. Kita juga ini mau syuting ya? Mau syuting cukur rambut dulu. Ya intinya harus menjaga penampilan lah, attitude itu. Betul. Attitude ya. Nah, kalau penampilan berarti selama PJJ apa aja nih yang harus diperhatiin ini penampilannya? Penampilan ya kita aturannya walaupun kita pembelajarannya di rumah gitu ya atau online, anak-anak harus tetap pakai seragam. Harus pakai seragam ya? Nah, ya? Seragamnya pun harus mengikuti jadwal yang ditentukan. Seragamnya itu. Ya, kalau anak-anak kelas 11, anak kelas 12 itu udah relatif tahu lah ya, aturannya. Kalau kalian yang anak-anak 10, kelas 10 itu hari Senin ya. Hari Senin itu harus pakai seragam abu nasional. Nah, ntar ada nih di sini ya. Gambarnya ya. Nasional, tapi ditambah dengan vest. Kalau khasnya SMAK 2 itu tambah vest. Tambah vest ya. Warna abu ya? Warna abu vestnya. Terus ya. hari Selasa itu kita pakai seragam BPK Penabur yang SMAK 2. Yang warna apa SMAK 2 tuh punya seragam putih, terus kotak-kotak, sepatunya juga khusus SMAK 2 gitu. Kayak Korea banget lah ya. Nah, gitu. Terus ada dasinya juga. Terus kalau hari Rabu kita karena kalau dulu tuh gubernur bilangnya Rebo Nyunda. Cuman kan kalau kita pakai pangsi atau apa ya, baju hitam kayaknya kurang enak dilihatnya gitu ya. Jadi kita pakai batik. Kita semuanya pakai batik. Batik Rebo Nyunda pakai batik. Jadi atasannya batik, bawahnya celana panjang abu buat yang laki-laki, yang perempuan itu rok abu-abu, sepatunya bebas. Yang penting tertutup. Ya. Gitu. Jadi nggak boleh pakai sepatu sandal gitu. Nggak boleh. Nah, lanjut lagi di hari Kamis. Tapi by the way Pak Renard, betul nggak nih? Biasanya yang cewek nih kalau yang bajunya hari Rabu, kemejanya suka pendek-pendek. Oh iya, itu buat yang perempuan ya.
jangan terlalu pendek nih lengannya. Kamu harus lengannya rada panjang sedikit. Betul. Ya, Jangan merecet juga jangan ya. merecet, jangan ketat-ketat gitu kan. Kalian itu punya bentuk tubuh yang bagus tapi harus dijaga gitu. Jangan sampai orang lain mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Iya betul. Nah, hari Kamis, Marcel, hari Kamis itu kalau dulu ya kita punya seragam pramuka. Pramuka ya. Pramuka. Oke. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Tapi tetap ekstrakurikulernya tetap ada. Iya. Gitu ya. Hanya untuk sebagian orang-orang khusus. Nah, jadi hari Kamis itu kita memakai seluruhnya angkatan kelas 10, 11, 12 pakai seragam nasional BPK Penabur. Jadi ini seluruh BPK Penabur pakai seragam itu. Iya. Gitu. Nasional ya. Nasional, mau di Waduh. Jakarta, mau di Cirebon, semuanya pakai seragam itu. Oh iya mantap. Cuman harinya aja mungkin yang beda. Kalau di kita hari Kamis pakai seragam nasional Hari BPK Kamis. Penabur. Oke. Nah, nanti hari Jumatnya itu memakai seragam putih abu nasional lagi. Yang tadi dipakai di hari Senin. Yang Nah, pakai vest itu ya. Betul. Nah, Gitu, Pak Mas. oke. Betul. Nah, berarti semuanya itu ada tersetting ya? Ya, udah Semuanya ya, disetting sih. settingnya. Jadi kenapa sih fungsinya seragam itu buat PJJ kan cuman jarak jauh atau apa? Kenapa penting harus pakai seragam? Ya, kita kan namanya siswa ya. Betul. Pertama siswa kita harus mengikuti aturan, itu jelas. Ya, kedua, kalau terlihat di kamera, artinya kan semua orang juga mungkin bisa mengakses gitu ya. Nah, Jadi kerapihan betul. itu penting. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan anak yang nggak rapi, ternyata ada orang luar melihat gitu kan, ini anak mana nih? Anak gua katanya. Ya kita harus menjaga nama baik Betul, juga. Pak. Betul, karena apalagi kalau misalkan kita open camp, terutama nih cewek-cewek baru bangun langsung cepet-cepet nggak mandi, masih pakai baju tidur tipis-tipis, ntar ada yang salah gunain nge-screenshot. Bahaya banget Betul. ya. Bahaya itu nanti dimasukin sosmed lagi kan. Wah, bahaya. Viral, tapi viralnya negatif ya jadinya. Nah, makanya ada apa Pak tadi? Kayaknya ada sesuatu. Ada orang lewat. Tenang. Nah, Oh iya Pak Marcel gini. Kenapa? Intinya ya ketika kita menjalani aturan itu harus konsisten. betul. Jadi walaupun kita di rumah belajarnya gitu ya, dan nanti bisa jadi di sekolah gitu ya, kekonsistenan itu bisa membentuk kita pada kebiasaan yang bagus. Setuju banget. Jadi kalau ngomongin kok mentang-mentang di rumah udah aja ngapain pakai seragam gitu, ya kita mau belajar konsistennya itu. Iya. Supaya kamu konsisten di rumah juga pakai seragam, nanti kamu terbiasa di sekolah, akhirnya kedisiplinan itu akan bertumbuh menjadi suatu budaya. Betul. Gitu sih. Kebiasaan dilakukan terus berulang-ulang jadi Karena jadi biasa, jadi budaya biasa ya, jadi budaya ya lama-lama ya. Oke. Nah, Pak Remar, terus ada hal soal lifestyle juga. Ini hati-hati juga sama sosmed ya. Sering Ya. banget nih kejadian selama PJJ maupun yang kemarin normal. Hati-hati kalau kalian lagi ngumpul-ngumpul atau apa ya, Iya. lifestyle-nya. Biasa Instastory gitu Nah, ya. betul banget. Itu kalau di Instastory-nya yang jelek-jelek, waduh bahaya gitu ya. Apalagi kalau ke mention pakai seragam, Pakai seragam, kelihatan semua tuanya gitu. Wah, itu mencoreng nama baik gitu. ya gitu ya. Sebenarnya kalau bagi saya ya, contoh aja, ada yang perokok gitu ya. Saya yakin lah beberapa di antara kita juga ada yang perokok. Iya, Terus rokok ya. bilangnya, Pak asalkan nggak pakai seragam boleh ya. Gitu. Sebenarnya menurut saya kalian itu kalau udah tercatat sebagai namanya semak tua gitu ya, harusnya bisa menjaga attitude dimanapun. Betul. Nggak hanya di semak tua doang. Ya. Gitu. Ya memang sih merokok itu kan free will ya, jadi Iya. semua orang boleh Melakukan itu atau pilihan enggak hidup gitu lah, ya. itu Betul. pilihan hidup. Cuman lebih baik apalagi kita usianya masih di bawah, kita belum punya pekerjaan. Iya, masih Uang- pakai uang orang uang tua orang gitu ya. tua yang nggak baik lah. Iya, Hal-hal yang seperti itu. Jadi lifestyle atau gaya hidup seperti itu ya harusnya dikurangi atau bahkan dihilangin. Kuncinya bijaksana lah ya. Bijaksana dalam penggunaan lifestyle tadi, sama yang terutama pas lagi kita PJJ ini. Ya jadi kalau misalkan kalian lagi sekarang belajar, muka iya bener standby atau apa, tapi bijaksana, jangan sampai di sebelahnya ada tab sambil nonton Naruto, Boruto gitu ya. Jadi nggak fokus. Nggak gitu fokus ya, ke distract. Nah. Betul. Yang pasti karena guru-guru akan ngecek presensi kehadiran itu per harinya ada ya. Perharinya ada dan harus dilaporkan per hari. Nah, hati-hati ya. Oke. Nah, itu terus ada lagi nggak Pak? Tadi kan ngomongin soal harus hati-hati. Nah, buat kalian kalau ada yang kesulitan, misalkan di sekolahnya atau nggak ada, aduh ini susah nih tugasnya atau apa, harus hubungi siapa ini ya jalur koordinasinya ya. Betul. Ya kalau kita ya masalahnya dengan sistem ya dengan LMS sekolah dan lain-lain
bisa menghubungi wali kelas dulu tentunya pertama ya. Setelah dari wali kelas dikaji lagi, dievaluasi, diverifikasi, kemudian masuk ke bimbingan konseling BK ya, komersil kan BK-nya gitu ya. Wah, sama guru BK ya? Oh gitu. Oh, guru tahu saya. Ya setelah dari BK barulah masuk ke kurikulum yaitu tim sekolahnya. Itu kalau masalah sistem ya. Nanti kalau misalkan belum bisa lagi diperbaiki ya baru nanti naik ke wakil kepala sekolah bagian kurikulum Pak Felix. Betul. Gitu. Nah itu kalau masalah LMS. Dan itu kan kalau kita mau hubungin mereka berarti ada bentuk komunikasi kan? Betul. Nah, guys, kami ingetin kalau misalkan kalian ngehubungin guru, ingat etikanya. Jangan lupa selamat pagi Bapak Ibu. Jangan langsung Pak, ini nggak bisa dibuka. Belum ada perkenalan, belum ada apa ya. Apalagi belum kenal ya. Iya. Ya. Halo bro, halo kok. Wah, udah ya. Iya sih, itu step-step yang harus dilakukan. Ya, etikanya ya. Etikanya seperti itu. Ada juga sih, kalau tadi kan masalah sistem ya. Ya. Kalau masalah dengan kesiswaan, itu jelas wali kelas, BK, kemudian kesiswaan, setelah kesiswaan, baru wakil kepala kesiswaan ya sama saya Ya. ketemunya. Dan saya harap sih semuanya selesai di tahap awal. Jadi jangan sampai ke saya nanti. Gitu. Jangan sampai majunya ke saya dulu gitu ya. Langsung ekstrim kan. Iya. Tiba loncat si mekanismenya. Jadi harus dari bawah dulu dan harus selesai di bawah. Sip, oke. Nah, itu unik banget ya. Jadi karena kita di sini guru-guru, kami itu semua ngingetin kalian itu udah pinter semua pada pakai gadget teknologi. Tapi kami ingatkan untuk berbijaksana dalam menggunakannya. Nah, hati-hati banget soal teknologi karena apa yang udah kalian upload atau apa yang kalian udah share itu nggak bisa ditarik sepenuhnya ya. Betul. Jadi hati-hati banget lah selama PJJ. Tapi kalau kalian selalu inget rules-nya, tahapannya selama PJJ kalian pasti bisa kok. Oke? Betul. Sip. Nah, Pak Rahmat, nanti kita ada satu segmen lagi nih yang nggak ketinggalan. Apa sih keuntungannya kalau kita sekarang udah berdisiplin diri dalam tatipnya di SMAK 2? Oke? Nah, cuman kita mau ganti tempat lagi nih. Ganti tempat Oke? lagi. Siap ya? Kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan lagi. Oke? Oke. Kita mau lari aja atau mau gimana? Mau Loncat lagi, mau menghilang loncat? ya? Boleh. Siap ya? Oke, kita hitung ya. 1, 1, 2, 3. Wih, wih. Bisa langsung duduk ya? Bisa dong. Waduh, sakti ya. Oke, Pak Rahmat, kita sekarang ada di mana nih? Kita ada di kantin sekolah. Kantin yang di sekolah biasa, tempat-tempat buat nongkrong dan makan ya. Ya, betul. Guru-guru siswa semua di sini. Nggak cuma siswa loh ya? Enggak, Wih. guru juga di sini. Kenapa nih guru-guru juga suka makan di sini? Ya, pada dasarnya sih kita guru-guru sama siswa tuh ya bisa dikatakan sahabat lah. Ya, gitu ya. Jadi mau di Semewew ya? ya, tapi tetap ada respectnya antara siswa dengan guru tetap gitu. Jadi mau dimanapun ya kita bareng-bareng aja. Iya, harus bisa nempetin diri aja yang Iya, penting ya. gitu. Betul. Dan yang selain itu yang kedua, makanannya murah meriah ya. Iya. Enak loh, porsi Enak. banyak. Betul. Pak Marsha sering beli yang di mana nih? Belinya di kantin Yami tuh. Beli ayam crispy-nya. Wah, mantep ya. Dengan Rp10.000 dapat banyak loh. Tapi nasinya ngambil di ruang guru. benar. Iya, harus Pinter. agak Ekonomis licik dikit ini, gitu. ekonomis nih. Oke. Nah, terus selain itu juga higienis tempatnya. Nah, karena higienis itu jadi tanggung jawab kita juga. Betul. Buat jaga Kebersihan. Kayak betul. Kadang-kadang kita tuh harus maksa ya anak-anak habis makan taruh di tempatnya karena kita udah nyediain tempat Pak Mas ya, Betul. untuk piring-piring gitu ya. Ya kadang-kadang anak belum terlalu sadar ya bagaimana pentingnya kebersihan. Jadi mungkin ya kebiasaan di rumah juga. Nah, itu harus dibiasakan di sekolah. Jadi habis makan sampah-sampahnya dibuang ke tong sampah, piring-piringnya disimpan pada tempatnya supaya lingkungan kita ini bersih, sehat karena ini dari kita untuk kita juga. Setuju banget. Karena memang itu penting banget ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya. Iman. Betul. Karena memang itu harus dibiasain banget. Kalian masa sok ganteng-ganteng, cantik-cantik tapi suka tukang buang sampah sembarangan lah. Iya tuh nggak nyiriin anak Iya, sekolah. dong. Mendingan kita ya biasa aja tapi suka buang sampahnya Kadang-kadang masukin dulu ke kantong. ya. Atau kan dimakan sampahnya. Ya udah. Oke. Nah, Pak Rahmat, ada lagi nggak nih soal SMAK 2 nih? Ya intinya kita ini sekolah harus cari sosial ya, Iya. berelasi dengan baik
sekarang zamannya canggih, teknologi udah luar biasa. Kadang-kadang kita belajar nggak usah di sekolah, gitu. Ya, sekarang udah YouTube banyak segala macem. Tapi intinya sekolah itu mencari relasi Betul. sosial. Iya. Supaya nanti kedepannya kita tuh punya banyak teman, punya banyak sahabat di luar. Jadi gampang lah untuk ngapa-ngapain. Betul. Relasi itu penting banget ya ketika kita udah bermasyarakat. Dan yang pastinya ketika kalian di SMAK 2, setiap ada tata tertib, pembentukan karakter itu latihan buat ngebentuk kalian di masa depan. Betul. Ya. Jadi kami nggak ngejamin di SMAK 2 itu akan ada selalu fun, selalu happy. Enggak ya. Enggak. Pasti ada tantangannya, pasti ada latihannya, pasti ada nggak enaknya. Itulah yang namanya latihan buat ngebentuk otot karakter kalian. Dan itu harus dilewati ya. Betul, nggak bisa Mungkin kan dihindarin. tiba-tiba orang lahir langsung nikah. Iya. Nggak mungkin kan. Pengen ya kayak gitu. Duitnya kan. Duitnya ini. Oke. Step-stepnya kan harus diikuti. Iya. Jadi kayak gitu. Pokoknya kalian sekarang udah di SMAK 2, banggalah dengan SMAK 2. Dan ini Pak Marcel, kita ada rencana ke depan ya. Ini kan ngomongin offline, online gitu ya. Ya kita memang dari surat keputusan satu semester ini kita online. Yap. Gitu kan ya. Tapi kalau pemerintah bilang kalau kota kita gitu ya ada di zona hijau ya, kita bisa nih buka sekolah kita. Walaupun setelah dibuka pun harus sistemnya New normal. new normal, terus Betul. kelasnya di shift gitu ya, dibagi dua gitu. Betul. Itu nggak jadi masalah lah. Nah, kalau kalian mau cepat kita kembali keadaan seperti biasa, makanya kita harus disiplin. Betul. Protokol kesehatan harus tetap dijalanin. Itu ya, ya ini masker selalu ada gitu. Betul. Cuman ya kita karena lagi ngobrol aja Iya, gitu ngobrol susah ya. Gitu sih. Oke. Sip. Paling segitu aja. Ya, oke. Ya, pokoknya welcome di SMAK 2. Kami menyambut kalian dengan antusias, dengan enjoy. Dan saya juga sama Pak Renmart berharap yang terbaik buat kalian. Ya, kalian masuk mungkin belum jadi bisa apa-apa. Ketika kalian lulus, kalian jadi something. Sip. Dan bisa berdampak buat orang lain. Betul. Bukan cuma buat SMAK 2, tapi buat keluarga, buat negara Indonesia ya. Amin. Amin. Oke, sampai gitu aja. Saya Marcel. Saya Renmart Marpaung. Kami pamit dulu, you bye-bye. Pau! Nah guys, selain protokol kesehatan yang tadi udah dibahas, satu yang gak kalah pentingnya, hand sanitizer. Saya nggak suka beli, ngirit biasa, makanya buat kalian yang nggak suka beli, ada sekolahnya nyediain. Nah, tinggal dipencet, ceret, oke ya. Nah, gitu aja. Dan yang gak kalah pentingnya, selalu pakai masker. Oke. Yaudah, yuk bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap negara maju memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Sangat sulit membangun kesadaran hukum kalau tidak dimulai dari masyarakat, salah satunya dari kelompok pelajar. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi pertama di tingkat nasional yang menggagas kegiatan pembinaan kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar. Saya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah mengajak para pelajar seluruh Jawa Barat, mari kita disiplin waktu, tingkatkan kesadaran hukum dan HAM, terus tumbuhkan karakter pelajar Jawa Barat melalui Jabar Masagi yang inovatif, kreatif dan kolaboratif untuk mewujudkan Jawa Barat yang juara lahir dan batin. Untuk itu, ayo semuanya bergabung menjadi bagian dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.